Setelah dicabut besi tersebut, darahnya kan ngalir. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh Malik bin Sinan, orang tuanya Abu Sa'id Al-Khudri, untuk melumat darah Nabi. Nabi dilumat, Pak, darah-darah yang ada di wajahnya. Dilumat, dikira Nabi mau dibuang darahnya. Dilumat, enggak. Dilumat, ditelan. Dilumat, ditelan. Dilumat, ditelan. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan wahai Malik bin Sinan? Kata Malik bin Sinan, wahai Rasul, aku tidak rela jika darah suci ini harus terbuang. Lebih baik aku telan. Kemudian Rasul mengatakan, man massa dami damahu lam tusib hudnar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka sungguh dia tidak akan terbakar oleh api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira sudah tanggal berapa? Tanggal 7 ya. 7 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Artinya apa? Artinya kita sudah berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulid, bulan Mulud, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membaca kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Risalatul Mu'awanahnya kita pending dulu. Sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan saya baca judulnya Ar-Rasul fi qulubi ashabih. Rasul di dalam hati para sahabatnya. Artinya bagaimana posisi Rasul di hati para sahabatnya, ya. Ya tentu Rasul itu menjadi sosok yang paling dicintai dan paling dikagumi oleh para sahabatnya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Walid Al-A'zami. Di dalam kitab ini Syekh Walim, Syekh Walim, beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis. Ini Walid, kalau ini Walim. Di dalam kitab ini ada 99 kisah tentang Rasul dan para sahabatnya yang sangat mencintai Rasul. Kisah yang akan saya ceritakan adalah kisah yang ke-32 yang berjudul Damur Rasuli. Dam artinya apa? Darah. Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai ya ceritanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Damur Rasuli. Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Qad kasarat rubaiyatuhul yumna as-sufla. Gigi seri bagian bawah yang sebelah kanan retak. Wajarohat syafatuhus sufla. Begitu pula bibirnya bagian bawah sobek. Wasyajja fi jabhatihi. Pelipisnya terluka. Wa asabahu jarhun fi wajnatih. Dan pipinya tertusuk sehingga membuat luka. Fadakhalat halqatani min hilaqil migfari fi wajnatihi asyarifah. Karena sebab ada besi yang menusuk di pipi beliau yang mulia. Faqama Abu Ubaidata Ibnul Jarrah fanaza'a ihdal halqataini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melihat pipi Rasul tertusuk besi, maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau langsung mencabut besi tersebut. Fasaqatat saniyatuhu, sehingga gigi depan beliau, yaitu gigi depan Abu Ubaidah Al-Jarrah, sampai-sampai copot. Tsumma naza'al ukhra fasaqatat. Kemudian beliau mencabut besi yang lain. Ternyata besi yang menancap di pipi Nabi dua. Satu dicabut, maka gigi yang pertama Abu Ubaidah kerkumaha meureun Abu Ubaidah Ibnul Jarrah copot satu karena beliau mencabut besinya dengan gigi beliau, bukan dengan tangan. Kemudian setelah satu besi berhasil dicabut, tinggal satu besi lagi digigit lagi oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Maka copotlah giginya yang kedua. Jadi dua-duanya gigi depannya ompong. Tsumma naza'al ukhra fasaqatat saniyatuhul ukhra. Fakana apa nih? Titik. Tsumma qama Malikun Ibnu Sinan walidu Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian melihat darah Nabi yang mengalir, Malik bin Sinan, yaitu orang tuanya, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, famassaddam an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summaz dardahu. Melihat darah Nabi mengalir, maka Malik bin Sinan langsung melumat darah Nabi dan menelannya. Faqila lahu atashrabud dam. Maka Nabi bertanya kepada Malik bin Sinan, apakah engkau menelan darahku? Faqala na'am, ya betul wahai Nabi, kata Malik bin Sinan. Asyrabu dama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala abzuquhu. Aku telah menelan darahmu dan aku tidak akan pernah untuk memuntahkannya. Nabi ketika itu menyuruh Malik bin Sinan untuk memuntahkan, tapi Malik enggan.
sungguh darah yang suci ini tidak akan pernah aku muntahkan dari perutku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan, man massa dami damahu lam tusibhun nar. Barang siapa yang darahnya menyatu dengan darahku, maka dia tidak akan terbakar api neraka. Titik. Kisahnya sampai situ, singkat ya. Cuman akan kita perluas kisahnya, kemudian kita akan ambil hikmah dari setiap penggalan kisahnya. Pertama, kisah ini terjadi saat perang Uhud. Perang Uhud ini perang kedua ya dalam sejarah Islam. Perang pertama perang Badar. Perang Badar, orang Islam jumlahnya berapa? 313. Orang kafir 1000, tapi yang menang yang 313. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kammi fi'ati qalilatin ghalabat fi'ata katsiratam biidznillah." Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, tentunya dengan izin Allah. Makanya kalau kita umat Islam jumlahnya sedang sedikit, jangan pernah takut. Kita pernah melihat realita sejarah sebelumnya, bahwasanya di perang Badar umat Islam bisa menang padahal jumlahnya sedikit. Kenapa mereka bisa menang? Karena mereka punya keyakinan yang sangat besar, keyakinan yang sangat tinggi, ruhnya kuat. Kalau mati, mati syahid. Kalau menang, dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat orang Islam itu, mati itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang kecil gitu ya. Karena mereka berkeyakinan kalau mati, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Kalau menang, maka akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Jadi hakikatnya berjihad itu tidak ada yang kalah. Mati, tidak mati tetap menang ya. Nah itulah yang menguatkan ruh, mental, keberanian umat Islam. Sehingga jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Tapi umat Islam sekarang sebaliknya Pak. Banyak doang, tapi lemah. Kenapa lemah? Karena spiritualnya tidak pernah diisi, Pak. Yang dipikirkan oleh umat Islam sekarang hanya mengisi kantong, mengisi perut, mengisi rumah dengan kulkas, TV, AC. Hanya itu saja yang dipikirkan. Sementara ruhaniyahnya, batiniyahnya, spiritualnya tidak pernah diisi. Umat Islam sekarang Pak, jangankan mati, kehilangan duit takut. Betul ya? Kehilangan duit takut, kehilangan pekerjaan takut. Itu umat Islam zaman sekarang. Ruhnya itu lemah, mentalnya di bawah standar. Buktinya apa? Buktinya di akhir-akhir ini Pak, pengajian saya sepi. Kenapa sepi? Karena di setiap pengajian saya membahas uang haram dan neraka. Makanya orang-orang desa sekarang lagi enggak ngaji sama saya. Tim-tim sukses enggak ngaji sama saya. Ya. Kenapa enggak ngaji? Ya. Mereka lebih memilih menjadi tim sukses yang kita tahu mekanisme politiknya akan dijalankan dengan ugal-ugalan, dengan money politik, riswah, uang haram. Itu kan yang sering saya bahas di pengajian. Mereka bilang nggak kuat ngedengar pembahasan Ustadz. Akhirnya nggak ngaji Pak. Makanya luar biasa, di
di masa-masa kampanye politik ini yang ngaji sama saya itu Pak, dua kemungkinannya. Pertama, orang-orang ikhlas, orang-orang pilihan. Yang kedua, orang-orang yang nggak tahu diri. Abodo Ustad bang ngomong ngedengekeun wajud. Engkau mencalon lurah bagi-bagi duit orang terima. Ayo Ustad bang ngomong aja. Ayah begitu ayah. Ya mendingan lah, mendingan. Tetap ya ngaji dapat pahala, pas nerima uang seperti itu dapat mendingan dia menang pahala menang dosa. Anu teu ngaji mah ongko, menang dosa doang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi umat Islam sekarang itu spiritualnya lemah, banyak takutnya. Takut nggak kerja, akhirnya dia main uang, ya, riswah, nyogok. Takut kehilangan kerja, dia berani melakukan apapun. Manipulasi data, kan banyak tuh, ya. Kata bosnya begini, dia diikutin, padahal itu manipulasi data semua, ya. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan jabatan, akhirnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Takut kehilangan apa lagi, Pak? Kehilangan apa? Kehilangan iman. Masya Allah, luar biasa. Iya, ini ciri-ciri anak soleh ini, takut kehilangan iman. Betul ya? Iya. Jadi umat Islam terdahulu itu takut kehilangan iman, takut kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam sekarang takut kehilangan makanya wajar kata Nabi di akhir zaman itu Islam tinggal namanya saja. Ma baqiyal Islam illa ismuh. Islam tersisa tinggal namanya saja. KTP-nya Islam, orangnya Islam, masjidnya gede-gede, deket-deket, tapi kosong. Alus-alus masjidnya, mewah-mewah, kosong Pak. KTP Islam, tapi kelakuan bukan kelakuan orang Islam. Buang sampah di mana-mana, nggak disiplin waktu. Emang itu kelakuan siapa? Bukan kelakuan Islam Pak. Ya, betul, kelakuan setan itu ya. Berarti yang sering buang sampah ya. Jadi Pak, sebetulnya Islam itu bukan tentang ibadah saja ya. Islam itu bukan tentang ritual saja, bukan tentang masjid majlis saja, bukan tentang maulid rajaban saja, bukan. Jadi Islam itu adalah pandangan hidup. Islam itu mengatur seluruh sisi kehidupan kita. Islam mengatur kebersihan, nggak buang sampah sembarangan. Islam mengatur tentang waktu, yaitu kedisiplinan. Ya, Islam mengatur tentang apa? Kejujuran dalam berpolitik, dalam berdagang, berbisnis. Kadang orang Pak sholat mah sholat, pas dagang menipu, ayah gitu. Lah emang pejabat kurang apa umrohnya Pak? Oh pejabat umroh mah umroh, korupsi mah angger. Ya, santunan anak yatim Pak pejabat, masya Allah. Bangun masjid, masya Allah. Korupsi mah angger. Ya itu namanya Islam ritual. Islamnya cuma sekedar Islam ritual, menjadikan Islam itu hanya sebagai simbol saja, bukan sebagai prinsip kehidupan. Nah, itu ya yang dapat kita ambil pelajaran ya. Jadi ruh umat Islam dulu itu kuat, keyakinannya luar biasa. Makanya jangan heran di perang Badar 313 berani melawan 1000 orang kafir. Padahal taruhannya nyawa loh Pak. Kalau mati
anak jadi janda, anak jadi janda, istri jadi janda, anak jadi ya, itu kan konsekuensi mati Pak ya. Tapi mereka nggak takut mati. Ya kalau kita cuman pekerjaan aja udah takut kehilangan kerja, kehilangan jabatan, takut kehilangan kesempatan, lemah umat Islam zaman sekarang itu Pak ya. Makanya wallahu alam nih, kalau umat Islam perang zaman sekarang, Islam ada berapa miliar? Miliaran, diajak perang mah rembungan. Ya, zaman dulu Pak, Masya Allah 313 bisa menang lawan 1000. Itu di perang apa? Perang Badar. Nah, kemudian setelah perang Badar ada perang Uhud. Perang Uhud ini merupakan terusan dari perang Badar. Karena di perang Badar orang kafir yang ketika itu masih dipimpin oleh Abu Sufyan itu merasa kalah. Jadi perang Uhud itu judulnya balas dendam. Akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin awalnya berjumlah 1000 orang melawan orang kafir yang jumlahnya 3000 orang. Ini 1000 lawan 3000, berarti satu orang lawan berapa? Lawan 3 orang Pak. Ya, belum lagi di tengah jalan pasukan Islam yang 1000 orang ini membelot, dibawa pulang 300 orang oleh orang munafik Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini orang munafik nih, dia pura-pura masuk Islam, ya, padahal dia menghancurkan Islam dari dalam. Buktinya perang Uhud, dari Madinah berangkat 1000 orang, di tengah jalan diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, entah gimana cara provokasinya, akhirnya 300 orang pulang lagi ke Madinah. Yang 700 orang ini kembali melanjutkan perjalanan menuju Gunung Uhud untuk berperang dengan orang kafir. Jadinya 700 lawan 3000. Berarti seorang ngelawan berapa Haji? 3,5. Kumaha hitungan 3,5 dah. Akhirnya bertemulah dua pasukan. Pasukan muslim yang berjumlah 700, pasukan kafir yang berjumlah 3000. Ya. Di sebuah gunung yang bernama Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo Pak, kurang lebih ya. Lebarnya 3 kilo. Atasnya kurang lebih 1077 mdpl. Naon mdpl teh? Ya, di atas permukaan laut ya. Nah, jadi dari laut terdekat itu ya ke atasnya dia 1000 meter di atas laut, mdpl, meter di atas permukaan laut gitu ya. Itu tinggi Gunung Uhud. Ya kalau di Indonesia samalah gunung-gunung yang disentul, kayak Gunung Pancar. Pernah ke Gunung Pancar Pak Haji? Ada air angetnya tuh, enak tuh. Saya pernah berendam tuh di air Gunung Ciremai. Wah, kamana wae. Gunung Ciremai di mana Pak Haji? Jauh ya mah. Ya. Gunung Ciremai mah di Kuningan, di Konengan Pak Haji. Iya, itu mah gunung tertinggi ya di Jawa Barat ya, gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai. Iya mah hente tinggi-tinggi banget Pak Haji, di Sentul. Ada Gunung Pancar kurang lebih 800 mdpl. Ada Gunung Ciung 900-an. Saya pernah trekking di Gunung Ciung, Pak. Ya, saya pernah trekking di Gunung Ciung. Itu mah sebentar, setengah jam, sejam, dekat, cuman hampir 1000 mdpl. Ya, dekat itu mah. Emang anak-anak muda juga sering olahraga di situ. Enak jalurnya, airnya bagus,
curugnya bagus, lumayan lah ya. Nah jadi Gunung Uhud itu jangan dibayangkan gunung-gunung besar seperti Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, Gunung Slamet, Gunung Kawi. Pak Haji ke Gunung Kawi pernah? Ulah di bere jauh, beneran sih Pak Haji pada datang sih, beneran sih ya. Ulah di bere jauh. Kemukus. Kemukus mengenah ya tamanya. Ya. Pokoknya ulah sok cerita Gunung Kawi ke Pak Hajinya, geus. Ya, jadi jangan dibayangkan gunung-gunung yang besar seperti itu. Ini gunung-gunung sekelas gunung-gunung Sentul, perbukitan lah begitu ya. Nah, bertemulah dua pasukan di hadapan Gunung Uhud ini. Di Gunung Uhud itu ada bukit kecil, namanya Jabal Rumah. RUMAH. Tulisan Arabnya mim alif tak marbutoh, rumatun, diwakofkan jadi rumah, bukit rumah, Jabal Rumah. Tingginya itu cuma 20 meter ke atas, cuma 20 meter. Kalau panjang mungkin bisa setengah kilo panjangnya ya. Itulah gunung yang menjadi tempat pasukan pemanah bertugas untuk memanah orang-orang kafir Quraisy. Jadi walaupun pasukan muslim cuma 700 orang, sedikit jumlahnya, tapi Nabi punya strategi yang sangat cerdas. Kata Nabi itu ada bukit 20 meter tingginya, sekira-kira hotel 4 lantai daya. 50 pasukan pemanah itu berdiri di gunung tersebut. Tugasnya memanah orang-orang kafir yang hendak menyerang. Itu strategi sangat cerdas, Pak. Ya, jadi kalau di dalam pertempuran yang menguasai bangunan tertinggi atau tempat-tempat tertinggi, itu dia berpotensi untuk menjadi pemenang. Akhirnya setiap orang kafir maju dipanah dari atas, Pak. Jadi belum sempat bertemu dengan pasukan yang di bawah, mereka sudah terluka. Akhirnya apa? Pasukan kafir pun kocar kacir, Pak, karena bertempur tanpa siasat. Sementara Nabi walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, tapi beliau bertempur dengan siasat, dengan ilmu. Ya. Makanya hidup di dunia ini harus punya ilmu, harus punya ilmu, harus punya rencana yang matang, harus punya apa? Punya rencana yang baik, betul. Punya planning, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang itu sotoy. Iya, udah kita mah tawakal aja sama Allah lah. Tawakal aja sama Allah. Jadi kita ini memperbudak Allah. Itu hati-hati tuh. Dikit-dikit tawakal, sebetulnya bukan tawakal, males. Ya. Dan kita sebetulnya memperbudak Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama tawakal. Jadi yang betul itu kita ikhtiar terlebih dahulu. Kita kerahkan pikiran kita kerahkan waktu kita kerahkan fisik kita, mental, moral, harta, kerahkan. Kalau kita sudah mengerahkan segala sesuatunya, baru kita berserah diri kepada Allah tentang hasilnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha yuhibbu abdan idza amila an yutkinahu. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba apabila dia berusaha, bekerja, berikhtiar, maka dia akan maksimal dan totalitas dalam berikhtiar. Seperti Nabi, Pak. Nabi itu kan orang paling dekat dengan Allah, betul nggak? Bisa nggak Nabi perang tanpa strategi? Bisa aja. Orang Nabi kekasih Allah pasti ditolong oleh
pasti ditolong oleh Allah. Udah nggak usah pakai siasat-siasat perang, nggak usah kita pakai ilmu-ilmu perang, udah maju-maju aja tawakal. Tapi Nabi nggak gitu, Pak. Ya, Nabi itu tetap berikhtiar menggunakan pengetahuannya, menggunakan siasat-siasat dan ilmu perangnya. Setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah. Makanya ada sebuah ucapan seperti ini. Ini kata Sayyidina Umar. Asyarru binizam. Saya lupa kalamnya. Yaglibuhul khaira bila nizam. Kurang lebih seperti itu ya. Maknanya seperti ini, Pak. Keburukan yang ditata secara rapi, sistematis, itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak tertata, kebaikan yang tidak sistematis. Ya, kenapa? Karena kita ini hidup di dunia, yang berlaku kepada kita adalah hukum-hukum dunia. Bagaimana hukum dunia? Hukum dunia ini namanya sunnatullah. Ya, hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Pengen kenyang harus makan, pengen sembuh harus berobat. Itulah yang harus kita jalani ketika kita hidup di dunia. Pengen menang perang harus apa? Harus pakai strategi perang, harus pakai ilmu perang. Nggak bisa pakai tawakal doang, pakai tahajud doang, pakai baca Quran doang. Nggak bisa. Ada ilmunya, ada strateginya. Itu namanya sunnatullah. Kata Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, jadi sunnatullah itu ya harus dilakukan oleh siapapun, baik muslim baik kafir. Barang siapa yang menjalankan sunnatullah dengan benar, maka itulah yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, Pak, dia punya strategi yang sistematis untuk menghancurkan kaum muslimin. Kaum muslimin enggak punya persiapan untuk melindungi diri. Tawakal kepada Allah, kumaha cek Allah, lah paeh pisan, Pak. Paeh pisan. Ini yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Dikit-dikit tawakal, dikit-dikit berserah diri, tanpa dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita pengen menang di dunia ini, kalau ngomong akhirat mah kaum muslimin gak ada yang kalah ya. Kaum muslimin gak ada yang kalah kalau ngomong akhirat, Pak. Terbunuh syahid, menang, dapat pahala, udah gitu konsepnya kalau kaum muslimin. Ya. Tapi masalah dunia konsepnya nggak gitu. Masalah dunia itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum sunnatullah, sebab akibat hukum kausalitas seperti itu. Makanya Nabi, beliau itu sangat paham betul dengan hukum dunia ini, sehingga beliau itu tetap menggunakan strategi perang ketika berperang. 50 pasukan pemanah di bukit apa? Rumah. Jangan lupa itu nama bukitnya ya. Bukit Rumah. Gampang ingetnya, Rumah. Nanti kapan-kapan kalau kita umroh bareng Pak Haji. Nah, ini satu pengajian umroh bareng. Pak Haji Kilan dapat duit kaget. Ya, dapat duit dari Prabowo. 71 T. Wah, naon tate lain triliun. Ya, akhirnya kita diumrohin semua nih sama Pak Haji nih. Saya ajak ke Gunung Rumah. Nah, ya. Kita bawa panah dari sini Pak Haji. Iya. Akhirnya apa? Orang kafir pun kocar kacir. Tapi melihat orang kafir kocar kacir, lari tidak terarah, dan harta mereka ditinggalkan, kan yang namanya pedang harta kan, harta rampasan perang, namanya gonimah bahasa Arabnya. Baju besi itu harta, kemudian mereka pun membawa dinar dirham untuk perjalanan biaya ongkos
perjalanan perang, itu ditinggalkan semua. Akhirnya apa? 40 para pemanah itu tergoda, Pak, dengan harta tersebut. 40 turun, tinggal 10 di atas yang istiqomah. Itu sempat debat dulu di atas. Ayo, kita udah menang nih, kita ambil hartanya. Kata yang 40 orang. Kata yang 10 orang, jangan. Kata Nabi, apapun yang terjadi kita nggak boleh turun. Akhirnya yang 40 ini kekeh, Pak, turun. Langsung mengambil harta orang kafir yang mereka tinggalkan. Nah, melihat sebagian pemanah turun, Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Jadi Abu Sofyan masih kafir, Khalid bin Walid juga masih kafir. Melihat sebagian pemanah turun, akhirnya Khalid bin Walid membuat siasat. Khalid bin Walid dan sebagian pasukan orang kafir itu memutari Jabal Rumah dan mengambil posisi dari belakang. Mereka naik dari belakang dan membantai 10 pemanah yang berada di atas bukit Rumah. Akhirnya, Pak, ketika bukit Rumah dikuasai oleh orang kafir, keadaan pun berbalik. Umat Islam yang tadinya akan memenangkan peperangan sekarang malah terpojok. Satu persatu dibunuh secara brutal, Pak. Mati 70 syahid dan lain sebagainya, bahkan lebih ya. Kemudian orang kafir pun mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Muhammad? Ditemukan, Pak. Oh, itu Muhammad. Maka seluruh anak panah ketika itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Seluruh tombak tertuju kepada Nabi Muhammad. Lemparan batu yang mungkin kita, batu segede gini kira-kira kena muka sakit gak, Pak? Ya, seluruh lemparan batu itu diarahkan pada Nabi. Seluruh mata pedang yang tajam dan beracun itu akan ditebaskan ke leher Nabi. Jadi kata orang kafir, kuncinya Muhammad. Kalau dia mati, umat Islam pasti kalah. Diincar, Pak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala penjuru. Ya. Ketika Nabi dipanah, maka ada sahabat yang melindungi Nabi dari panah. Dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Sahabat itu mati. Ada Nabi yang menombak, maka sahabat lain menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Sahabatnya mati. Itu, Pak, satu persatu sahabat pun gugur sebagai syahid di sana. Ya. Tapi ada beberapa sahabat yang bertahan, seperti Abu Tolhah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan lain sebagainya. Nah, ketika itu orang kafir melempar batu dan mengenai gigi Nabi, mengenai gigi dan bibirnya. Makanya bibir Nabi itu sobek, ya, bibir bagian bawah sobek. Kemudian iya, gigi serinya patah, ya. Gigi seri itu yang bawah, ada depan, ada kanan dikit. Sebelum gigi taring. Sebelum gigi taring itu ada gigi, ya. Gigi bawah sebelah kanan. Ini patah nih, gigi Nabi. Bibirnya robek, giginya patah. Kemudian sebagian batu mengenai pelipis Nabi sampai-sampai darah Nabi mengucur, ya. Lalu ada satu orang kafir, Abu Qomi'ah kalau tidak salah, dia akan memenggal Nabi dari belakang, tapi tidak kena. Yang kena malah topi Nabi. Cuman topi besi Nabi akhirnya terbelah dan menusuk pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 tusukan, Pak. Kira-kira besi nusuk di pipi sampai tembus ke dalam, sakit nggak, Pak? Sariawan kumaha rasana sih, Pak? Sariawan tuh keur sariawan ngadahar dadar beredar, sambelnya kan pedes, Pak. Ya Allah, ini tertusuk besi, Pak, 2 lagi, giginya copot, bibir bawahnya sobek, kemudian pelipisnya
berdarah. Dalam satu riwayat Pak, Jibril itu mengatakan, andai satu tetes darah Muhammad menetes ke atas tanah, di atas bumi, aku akan hancurkan seluruh pasukan kafir. Aku akan panggil semua pasukan-pasukan malaikat, pasukan langit, dan aku akan membumi hanguskan seluruh orang-orang kafir. Kalau kita berada di posisi Nabi Muhammad, ngedenger Jibril ngomong kayak gitu, kira-kira gimana Pak? Tibang backingana ormas gengges ngalagu. Nabi backingana malaikat Jibril, luar biasa Pak. Ya model-model kita paling langsung ya, udah malaikat Jibril abisin semuanya, darah nggak ngalir juga kita alir-alirin begitu sengaja. Ameh ngarcelakan, ameh Jibril ngamuk orang mah. Tapi Nabi setelah mendengar ucapan Jibril, Nabi langsung mengelap darahnya Pak. Agar apa? Agar darahnya tidak menetes ke atas tanah. Karena kalau satu tetesan saja sampai di atas tanah, kata Jibril, aku akan bantai semua orang-orang kafir. Kalau model kita kan seneng Pak ya. Nabi nggak seneng Pak. Karena kata Nabi, baik yang muslim, baik yang kafir, semuanya umatku. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang Nabi itu sangat luas Pak. Nabi itu sayangnya bukan sama orang Islam aja. Orang non muslim Nabi sayang. Sampai-sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang menyakiti non muslim yang tidak memerangi Islam, maka berarti dia telah menyakitiku. Ini saking sayangnya sama umatnya Pak. Ya Nabi itu sama yang mabok sayang, sama yang judi sayang, sama yang ahli maksiat sayang. Ya. Makanya Nabi tadi sama orang yang mau ngebunuh Nabi aja, ini kan Nabi udah dikepung Pak. Ada yang bawa batu, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, ada yang siap menebaskan pedang ke leher Nabi. Tapi ketika Nabi berada di posisi yang sangat menguntungkan, kata Jibril, aku akan hancurkan mereka semua jika satu tetes darah Nabi menetes di tanah, jatuh di atas tanah. Tapi Nabi malah mengelapnya. Itu kasih sayangnya luar biasa Pak sama umatnya ya. Walaupun umatnya itu belum beriman. Nah akhirnya apa? Akhirnya Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terpojok dan jatuh ke satu lubang. Ini satu lubang memang sengaja digali oleh orang kafir. Kalau nggak salah namanya Abu Amir Al-Fasik. Digali lubang, Nabi sampai jatuh, dan lubang itu bukan lubang tanah. Di bawahnya sudah ditumpuk batu-batu keras. Yang jika seseorang jatuh ke lubang itu, maka pasti akan terluka. Betul. Lutut Nabi pun terluka dan tidak bisa berdiri Pak. Ya. Itu sudah sangat parah itu. Jibril udah nungguin aja nih. Jibril udah nungguin satu tetes saja jatuh di atas tanah, habis orang kafir. Cuma Nabi masih terus melindungi orang-orang kafir. Ini luar biasa Pak. Nabi sedang disakiti, tapi Nabi pun melindungi. Kalau kita kuat nggak begitu? Disakiti tapi kita malah melindungi orang yang menyakiti kita. Waduh, mun urang manggeus lah. Jamaah pengajian kumpulkeun kabeh. Geus urang manggeus kacau lah orang mah ya. Masya Allah. Nabi itu luar biasa Pak kasih sayang kepada umatnya. Nah, setelah Nabi berhasil diamankan, itu Pak, Nabi dalam keadaan seperti itu, orang-orang kafir aji mumpung. Apa bahasa Indonesianya aji mumpung? Memanfaatkan situasi keadaan ya. Itu panah terus menghujam Pak. Tombak terus dilempar, batu terus dilempar. Siapa yang melindungi Nabi? Ya sahabatnya satu persatu mati. Kemudian yang hidup melindungi lagi, salah satunya Abu Tolhah. Abu Tolhah itu ketika ada yang
ada yang mau menembas Nabi dengan pedangnya, Abu Tolhah menahan pedang itu dengan tangannya. Bayangin, kalau nggak cinta betul sama Nabi, nggak bakal Abu Tolhah menahan sabetan pedang dengan tangannya. Jadi ada orang kafir yang mau memenggal leher Nabi, naon sekarang menyabet, menebas, akan menebas leher Nabi, tapi dihalau oleh Abu Tolhah dengan tangannya, karena udah nggak ada pedang, udah nggak ada tameng. Yang ada apa? Beliau punya tangan, ya sudah pakai tangan beliau sampai 4 jarinya keputus semuanya, Pak. Keputus. Setelah perang, beliau itu langsung lumpuh tangannya. Kenapa? Pedang yang digunakan untuk menebas Nabi ada racunnya. Lumpuh ya tangannya. Itu Abu Tolhah. Belum lagi Abu Ubaidah, naon sih? Salah mulu yang nyebut dia tadi ya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Pak. Jadi setelah Nabi berhasil diamankan, itu Abu Tolhah itu setelah perang selesai, dihitung lukanya ada 70 luka. Tebasan pedang, panah, tombak, dan lain sebagainya. Setelah Nabi berhasil diamankan, sebetulnya Pak itu perang gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Orang Islam sudah sampai di ujung ujung kekuatan, udah gak punya kekuatan lagi. Orang kafir udah pada capek perang, udah balik-balik aja. Abu Sofyan ngajakan balik. Geus aduh mau bisa dipayahan Muhammad macam balik orang secara rapi balik. Sebetulnya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang ya. Walaupun secara hitung-hitungan situasi kondisi dimenangkan oleh orang kafir Quraisy, tapi sebetulnya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Akhirnya Pak, setelah Nabi Muhammad berhasil diamankan, Abu Bakar itu ingin mencabut besi dari pipi Nabi pakai tangannya. Kata Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, jangan, nanti merasa kesakitan karena tangan itu kan enggak stabil kekuatannya. Biar aku saja yang mencopotkan besi itu dari Nabi. Akhirnya digigit Pak besinya oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Digigit. Satu gigitan, satu besi berhasil dikeluarkan, tapi konsekuensinya gigi beliau copot satu. Ketika giginya copot malah senang. Wah, copot karena Rasul nih. Keren nih copotnya nih. Akhirnya apa? Digigit satu lagi, maka satu gigi beliau pun copot lagi. Akhirnya 2 gigi depan nih. Nih bagian atas depan. Dua-duanya copot Pak. Cuman karena copotnya itu copot mulia, kata Sayyidina Abu Bakar, setelah perang Uhud tidak ada lelaki ompong yang aku lihat lebih ganteng daripada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, karena ompongnya untuk menyelamatkan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Allah kasih wibawa, Allah kasih ketampanan yang luar biasa Pak, setelah dia mengorbankan giginya ya. Nah, setelah dicabut besi tersebut, darahnya kan ngalir. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh Malik bin Sinan, orang tuanya Abu Sa'id Al-Khudri, untuk melumat darah Nabi. Nabi dilumat Pak, darah-darah yang ada di wajahnya. Dilumat, dikira Nabi mau dibuang darahnya. Dilumat, enggak. Dilumat, ditelan, dilumat, ditelan, dilumat, ditelan. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan wahai Malik bin Sinan? Kata Malik bin Sinan, wahai Rasul, aku tidak rela jika darah suci ini harus terbuang. Lebih baik aku telan. Kemudian Rasul mengatakan, man massa dami damahu lam tusib hudnar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka sungguh dia tidak akan terbakar oleh api neraka. Ini kalau kita lihat dengan metodologi isyarah Pak, usul fikih, ulumul Quran, itu ada satu metode penalaran istinbat hukum untuk memahami satu teks dengan satu pendekatan namanya isyarah. Jadi kalau dengan ilmu isyarah kita bisa tangkap Pak, bahwa para sahabat itu ketika bertabaruk
mengambil berkah dari Nabi caranya ekstrim-ekstrim. Contohnya siapa? Malik bin Sinan. Malik bin Sinan, kenapa beliau menelan darah Nabi? Ya untuk tabaruk, mengambil berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di dalam catatan sejarah dan hadis, bukan cuman Malik bin Sinan yang pernah menelan darah Nabi. Abdullah bin Zubair juga pernah menelan darah Nabi. Jadi Nabi sudah dibekam, dikumpulkan darahnya. Nabi memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk membuangnya. Wahai Abdullah, buang di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Abdullah ke belakang, Pak, diminum. Wah. Akhirnya kembali ke Nabi, ditanya, Abdullah, di mana engkau membuang darahku? Kata Abdullah, wahai Nabi, sesuai pesanmu, aku membuang darah di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nabi curiga, Pak. La'allaka syarabtahu, apakah engkau meminum darahku? Kata Abdullah bin Zubair, iya wahai Nabi, aku minum. Ya, setelah itu didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan engkau memiliki keberanian yang luar biasa dan kekuatan fisik yang luar biasa. Setelah itu benar, Pak. Setelah Abdullah bin Zubair meminum darah Nabi, fisiknya itu luar biasa. Pernah dia itu membunuh Raja Gregorus ketika perang di Afrika, Pak. Membunuh Raja Gregorus, padahal Raja Gregorus itu dilindungi oleh ribuan pasukan di depannya. Itu ngapa Abdullah bin Zubair bisa masuk, bisa lolos dari ribuan pasukan sampai-sampai membunuh Raja Gregorus. Hancur semua pasukan, Pak, kalah langsung. Maka sahabat sampai geleng-geleng kepala, ini Abdullah bin Zubair bisa punya tenaga fisik kekuatan kayak gini nih, dari mana? Pernah minum darah Nabi dia katanya. Jadi para sahabat itu bertabaruk dengan nabinya, Pak, ekstrim. Minum darah Nabi. Malik bin Sinan, Abdullah bin Zubair. Dalam Sahih Bukhari pernah disebutkan juga ada sahabat Nabi yang pernah meminta kain dari Nabi untuk dijadikan kain kafan. Jadi Nabi lagi pakai sarung. Kata orang ini, Nabi, saya minta dong sarung Nabi. Ya, saya minta sarungmu. Nabi kan punya sifat tidak menolak seseorang yang minta. Akhirnya ketika Nabi pulang, dilipat dan dikirim ke orang tersebut. Sahabat pada marah dong. Hei sahabat, engkau tidak punya malu. Baru itu kain sekali dipakai oleh Nabi, engkau langsung minta. Kalau mau minta mentar. Kalau Nabi udah bosen, kalau Nabi udah punya pengganti kain itu, Nabi punya satu-satunya yang kau minta. Baru sekali dipakai oleh Nabi. Jadi itu kain diberi oleh seorang wanita, ya, yang sangat mengagumi Nabi. Nabi ini untukmu. Dipakailah oleh Nabi. Tapi baru sekali dipakai udah dipinta sama sahabat lain. Maka sahabat yang lainnya ngamuk. Ente gak punya malu. Nabi baru sekali pakai udah dipinta aja. Akhirnya sahabat itu ngomong, demi Allah, saya meminta kain ini bukan untuk saya pakai, tapi untuk saya gunakan sebagai kain kafan saya ketika saya mati nanti. Kenapa? Tabarukan bin Nabi. Ya, untuk mengambil berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kalau kain kafannya itu bekas dipakai Nabi, kain kafannya itu dulu sarung Nabi, munkar nakir segen lah. Waduh, dia pakai kain kafan bekas sarung Nabi nih, kali aja nih kagak ditanya, katanya begitu ya. Ya, karena semua yang bersambung dengan Nabi pasti mulia, Pak. Ya, itu kain-kain biasa, tapi ketika sudah dipakai oleh Nabi jadi kain luar. Jadi sahabat itu, Pak, tabarukannya ekstrim-ekstrim. Ya, minum darah Nabi, kemudian minta sarung Nabi. Nabi punya mobil, dipinta itu mobilnya. Ya, Pak. Ya, ekstrim-ekstrim tabarukan sahabat itu. Kalau orang NU kan tabarukannya apa? Paling minum bekas kiai, makan bekas kiai. Makanya para santri ketika memberikan minum kepada kiainya, itu gelasnya gede-gede. Sengaja biar nggak habis. Karena kalau gelas kecil kan habis tuh sama kiainya.
Ini sengaja nih santri kalau ngambilin minum buat kiai yang gede-gede, airnya penuh Pak. Pasti kan kiai minum dikit, kiainya pulang, santri berebutan Pak, tabaruk. Jadi tabarukannya orang kita ini biasa, cuman minum bekas kiai, minum bekas Habib, minta disuapin sama kiai, minta disuapin sama Habib. Deddy Corbuzier disuapin Habib Umar kan, itu tabarukan namanya ya. Ini biasa aja tabarukan di kita, tapi tetap dipermasalahkan loh. Padahal di zaman Nabi tabarukannya ekstrim-ekstrim kan ya. Wah, itu di dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizis Shahaba yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau sampai membahas ini. Abdullah bin Zubair punya fisik yang sangat kuat, itu keberkahan dari minum darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Ada yang tabarukannya minum darah, ada yang tabarukannya minta sarung Nabi. Karena bekas orang soleh itu pasti berkah Pak. Cuman jangan dipraktekin ke saya ya. Pak Ustadz minta mobil Ustadz tuh berkah dulu. Saya punya mobil satu-satunya, dipinta biar berkah. Mobil urut Ustadz dia dipenta. Jangan gitulah. Saya belum siap mempraktekannya soalnya. Kalau Nabi kan sifatnya tadi la yaruddu sailan, tidak pernah menolak permintaan siapapun. Nabi nih kalau ada orang yang minta pasti dikasih sama Nabi, walaupun Nabi sedang membutuhkan. Nah, jangan sampai nanti jamaah praktekin jangan ngomong doang. Aduh, mobil dipenta gitu, Pak Majikan dipenta lah, aset berharga gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, titik, wallahu a'lam. Sajam pas. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira dari kisah ini apa yang bisa jadi yang dapat kita ambil pelajarannya? Naon Pak Haji pelajarannya? Loba lah pokoknya ya pelajarannya tadi, amun dicatat mah loba tadinya. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah kecintaan Malik bin Sinan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mahabbahnya, saking cintanya, sampai-sampai beliau tidak rela jikalau darah suci Nabi dibuang. Akhirnya beliau menelannya. Begitu pula Abdullah bin Zubair dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Saking cintanya sama Nabi, Abu Tolhah rela kehilangan jari-jari tangannya. Saking cintanya kepada Nabi, sampai-sampai Abu Ubaidah Ibnul Jarrah rela kehilangan giginya. Makanya para sahabat mah asup surga geus Pak, dijamin. Mun urang mah aduh ya Allah. Kira-kira pengorbanan orang karena Nabi naonnya? Ngorbanin harta? Enggak. Ngorbanin waktu? Pedawah proyek we ngaji ge. Aya proyek 1M mah tanda hurung ngaji. Ya, Masya Allah. Belum ada yang kita korbankan untuk Nabi ya. Minimal pengorbanan kita untuk Nabi itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi. Mudah-mudahan itu bisa ngebuat Nabi seneng, Nabi ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat.